terima kasih Dava atas pendapatnya. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi atau kita langsung ke pertanyaan kedua teman-teman. Kalau ada yang mau berpendapat lagi dipersilakan. Iya, karena pertanyaan pendapat dari Bang Dava ini bersinkronan dengan pertanyaan atau permasalahan yang kedua, yaitu tepatkah langkah pemerintah dalam melakukan pembebasan narapidana di tengah wabah ini? Sebagaimana tadi yang telah disebutkan bahwa banyak residivis, artinya dia telah diberi hak asimilasi tetapi malah melakukan kejahatan di luar tersebut, dan bahkan ada yang seharusnya mereka itu asimilasi di rumah tetapi malah kumpul-kumpul yang akhirnya itu malah menyalahi dari tujuan dibentuknya atau ditetapkannya Permenkumham dan keputusan menteri, yaitu untuk pencegahan COVID-19 itu sendiri. Lalu di sisi lain bahwa terkait pembebasan narapidana ini tadi telah disampaikan oleh Bang Hanif bahwa tidak hanya Indonesia saja, banyak contoh negara seperti Iran, lalu Italia, terus kemudian Jerman, Inggris pun, dan Amerika sedang mempertimbangkan untuk melakukan pembebasan narapidana. Jadi untuk persoalan ini adalah tepatkah langkah pemerintah dalam melakukan pembebasan narapidana di tengah wabah ini? Sebenarnya pertanyaan yang ini sama yang pertama tadi sinkron ya teman-teman, karena terkait lagi kebutuhan revisi PP itu juga kan terkait dengan kalau dalam ini terkait dengan upaya pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah COVID-19 ini kan ini sendiri kan teman-teman. Terus kita bisa lihat juga nih kalau di luar negeri contoh-contoh seperti narapidananya tidak dibebaskan namun lebih diberdayakan. Dalam hal ini seperti yang saya sebutkan tadi di awal, seperti di Malaysia, Turki, dan beberapa negara lain di luar negeri sana, mereka memberdayakan tahanannya untuk membuat alat kesehatan yang mana kita ketahui sekarang tuh lagi susah-susah banget kan akibat COVID-19 ini. Jadi kayak saling dibantu gimana cara ngebuat APD, terus ketika mereka tahu mereka ngebantu ngebuat APD, jadi dalam hal ini lebih pada pemberdayaan narapidana itu sendiri sih. Jadi ketika memang dia keluar dari lapas pun, dia keluar bisa udah setidaknya ada skill lah yang dia punya gitu loh. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah emang mending dikeluarkan aja bukan dikeluarkan aja sih, maksudnya narapidana bisa dikeluarkan atas dasar kemanusiaan, atau kita lebih berdayakan aja narapidana dalam hal ini untuk membantu tenaga medis sekarang yang sebagaimana kita ketahui banyak kekurangan APD ataupun alat-alat kesehatan lainnya. Baik, nah kalau misalnya dari pandangan Mbak Nadia itu sebenarnya narapidana yang di Indonesia itu mungkin bisa ya Mbak ya dialihkan atau lebih ke membantu dalam penanganan untuk APD atau membuat masker seperti lainnya. Dan mungkin juga sebagai aku akan memberikan contoh di negara Brazil, terus Kolombia, di sana itu pembebasan narapidananya itu malah menimbulkan permasalahan yang baru, yakni adalah narapidananya itu banyak yang kabur yang telah diberikan pembebasan tersebut. Nah, di Indonesia sendiri dalam pengawasannya itu dilakukan oleh Bapas dan pelaporannya itu secara daring atau online. Dan di sini kan kita bisa melihat bahwa pengawasan terhadap narapidana yang dibebaskan tersebut itu tidak begitu ketat. Terlebih di sini pertanggal 11 April kemarin sudah terdapat 36.000 lebih napi yang dibebaskan begitu. Untuk teman-teman, kira-kira apakah pembebasan narapidana ini merupakan langkah yang tepat atau benar kata Mbak Nadia tadi untuk coba dialihkan saja seperti Turki atau Malaysia begitu?
Mungkin lebih pada pemberdayaan ya teman-teman, bukan pembebasan dalam hal ini. Apalagi kita nggak bisa menjamin juga ketika mereka bebas, apakah mereka benar-benar melakukan social distancing atau physical distancing, atau bahkan mereka melakukan tindak pidana yang lain gitu loh, seperti ya seperti tindak pidana lain. Kejahatan baru. Nah, kayak begal, gitu kan sekarang malah mulai banyak kan isu-isu baru begal-begal ketika pembebasan narapidana ini dilakukan. Padahal menurut polisi sendiri itu sudah kejahatan menurun 11% pada minggu ke-13. Apakah nanti dengan pembebasan narapidana tanpa seuzon akan mempengaruhi persenan dari penurunan kejahatan tersebut? Apalagi kan pelaporannya secara daring kan teman-teman, jadi daring itu juga kan mungkin nggak setiap 24 jam bener-bener video callan, lihat dia di rumah apa enggak, ngelakuin physical distancing apa enggak, paling kan kayak jam-jam tertentu aja, dan itu pun sebenarnya bisa dimanipulasi gitu loh oleh narapidana yang lagi ngelakuin asimilasi atau mendapatkan hak asimilasi atau pembebasan bersyarat ini. Jadi ya mungkin barangkali bisa nambahin. Ya silakan Bang Hanif. Ya, sebelum masuk ke sana, aku mau mencoba untuk kita urutkan terlebih dahulu terkait dengan statement Pak Yasona, ya kan? Setelah saya melihat klarifikasi dari Pak Yasona terkait dengan keluarnya statement pembebasan napi korupsi, sebenarnya itu pernyataan atas suatu pertanyaan, kan gitu. Itu pertanyaan yang keluar atas suatu pertanyaan. Ya, itu. Ya, pertanyaan yang keluar atas suatu pertanyaan. Nah, jadi kan gini, pada rapat terbatas yang dilakukan oleh Istana, Menteri Yasona itu sudah menyampaikan kepada Presiden untuk istilahnya membebaskan lah para napi, tindak pidana umum untuk dalam kaitannya dengan COVID-19. Kemudian disetujui oleh Pak Jokowi. Kemudian dibawa hasil ratas tersebut ke rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Kemudian dalam rapat tersebut, Pak Yasona menjelaskan bahwa rencananya mau membebaskan napi tindak pidana umum. Kaitannya nanti dengan corona. Nah, kemudian ditanya oleh kalau informasi yang saya dapat dari anggota DPR RI Komisi 3 fraksi PKS Pak Nasir Jamil. Beliau kemudian mempertanyakan kenapa terjadi diskriminasi, kenapa yang korupsi tidak gitu. Nah, kemudian barulah pernyataan Pak Yasona yang selama ini menjadi viral dan ramai. Nah, kemudian Pak Yasona menjawab terkait dengan pertanyaan anggota DPR RI ini. Kemudian beliau menyatakan statement, apabila mau membebaskan napi korupsi, itu harus merevisi PP. Nah, sehingga keluarlah pernyataan Pak Yasona yang selama ini viral, ya karena adanya suatu pertanyaan. Gitu. Makanya kemudian langsung ditanggapi oleh beberapa pemerintahan kayak Pak Mahfud, terus Pak Jokowi bahwa enggak kok, kita enggak bakal membebaskan napi korupsi gitu. Makanya beberapa menit kemudian atau beberapa hari kemudian langsung ditanggapi sama Pak Jokowi dan juga Pak Menko Polhukam itu bahwa kita tidak akan membebaskan itu. Kita tidak akan membebaskan napi tindak pidana khusus. Pernyataan Pak Yasona tersebut itu keluar atas suatu pertanyaan dari Komisi 3 yang memang harus dijawab gitu. Nah, kemudian terkait dengan di Malaysia napinya seperti ini, di Turki seperti ini. Sebenarnya itu bagus. Di Malaysia napinya membuat APD, kemudian di Turki membuat masker. Itu bagus. Tetapi kita juga harus mengetahui juga
dalam kaidah ilmu perbandingan itu harus apple to apple. Apakah kondisi lapas di Malaysia dan juga di Turki itu sama dengan kondisi lapas di Indonesia? Itu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Ketika kondisinya berbeda, ya mungkin bisa saja Malaysia dan Turki melakukan hal yang demikian karena mungkin lapasnya kondisinya berbeda dengan lapas yang ada di Indonesia kan gitu. Nah, tapi apabila memang kondisi lapasnya sama, ya mungkin cara melihat suatu persoalan saja yang berbeda antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia ataupun pemerintah Turki kan gitu. Nah, cuman dengan adanya narapidana yang tersisa di lapas ya mungkin bisalah untuk dilakukan yang demikian itu. Mungkin bisa mereka diperintahkan untuk membuat APD, kemudian diperintahkan untuk membuat masker. Karena setahu saya di lapas itu memang ada dia yang istilahnya memperkerjakan lapas-lapas tersebut lah untuk menjahit, terus bikin suatu karya-karya tertentu itu ada di lapas kalau setahu saya ya. Itu di lapas itu ada. Bahkan mereka setahu saya ada lapas yang dia itu disediakan mesin jahit itu ada. Dan dia disediakan banyak-banyak hal lah. Itu ada. Di lapas itu ada yang demikian itulah. Difasilitasi untuk membuat suatu karya-karya tertentu itu ada di lapas. Nah mungkin dengan adanya narapidana yang tersisa sekarang yang masih ada di lapas, ya bisalah untuk kita alihkan untuk membuat APD ataupun membuat masker. Seperti itu. Nah kemudian lapas yang keluar kemudian melakukan tindak pidana lagi atau bahkan tidak melakukan social distancing misalnya. Nah itulah yang seperti saya katakan tadi. Seharusnya memang selain adanya persyaratan-persyaratan yang tadi ya dilihat juga dari kepribadian Pak Napi itu pantas enggak untuk kemudian kita kembalikan ke masyarakat. Kalau ternyata oke secara persyaratan dia sudah melewati 2/3, kemudian secara umur sudah memenuhi, tetapi perilakunya di lapas kok laga-laganya agak agak kurang cocok untuk kemudian dilepaskan. Kan itu kan yang menjadi persoalan. Maka aku rasa ini sih memang sangat penting untuk kemudian menempatkan satu syarat lagi yaitu yang berkaitan dengan kepribadian narapidana tersebut. Apakah sudah pantas untuk dikeluarkan dari tahanan dan kembali bermasyarakat atau belum. Dan seharusnya sebelum dikeluarkan pun harus dikasih ini dulu pemahaman terkait dengan nanti kalau keluar berhubung ini ada corona maka gini ya gitu loh. Jadi kan adalah sosialisasi terkait dengan pencegahan penularan COVID-19 seperti itu. Nah, tapi tadi menarik juga apa yang disampaikan Bung Dava. Apakah pola pembinaan di lapas itu sudah efektif? Nah, itu yang mungkin bisa kita teliti bersama ya, terkait dengan efektivitas pembinaan di lapas. Apakah sudah efektif atau belum? Nah, itu yang sekiranya mungkin bisa kita teliti bersama. Tetapi misalkan tidak efektif, tetapi kan kita bisa lihat lah berapa persen keefektifan pembinaan lapas tersebut. Misalkan masih belum 100% ya oke. Tapi ada beberapa hal yang mungkin si narapidana tersebut setidaknya punya suatu kemajuan kepribadian yang lebih baik daripada sebelumnya, yang itu mungkin bisa untuk masukkan dalam kriteria bahwa napi tersebut disamping dengan persyaratan-persyaratan yang tadi mereka pantas untuk kemudian dibebaskan. Sehingga aku rasa ketika hal yang demikian sedikitlah untuk mengurangi potensi mantan napi untuk melakukan tindak pidana lagi seperti itu. Baik. Masuk dikit boleh nggak? Oh ya, silakan. Bang Agun dulu atau Bang Dandi? Bang Dandi. Si ketuanya dulu lah. Ketuanya dulu. Apa? Dandi. Aku masuk dikit ya. Iya, Bang. Sorry kalau misalkan suaranya agak kurang jelas, soalnya sinyalnya agak macet-macet. Nah, terkait dengan pembebasan narapidana di tengah wabah corona ini kan, itu kan menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi ada yang melihat pembebasan ini sebagai
residivis, takutnya dia mengulangi kejahatannya lagi, dan di satu sisi ada yang melihat ini sebagai etika hak asasi manusia, yang melihat pembebasan ini dari hak asasi manusianya. Nah, kalau bicara tentang residivis, aku juga punya teman, dia narapidana. Nah, dia itu barusan keluar itu sekitar 2 hari yang lalu kayaknya. Nah, terus baru sehari keluar, terus dia maling karpet di rumah orang. Akhirnya paginya langsung dibawa ke kantor polisi. Nah, itu kan sedikit cerita terkait dengan narapidana ini, ya mereka belum, secara moralnya belum sadar, dan mereka juga nggak terlalu paham gunanya mereka itu dilepaskan itu untuk apa sebenarnya, ya kan? Nah, jadi ya sangat disayangkan lah hal-hal yang seperti itu. Terus ada muncul usulan terkait dengan narapidana yang diperdayakan untuk membuat alat perlindungan diri yang APD itu kan. Nah, di Indonesia itu kan ada beberapa lapas yang sudah menerapkan itu. Contohnya kayak lapas kelas 2 Belok Sumawe, itu kemarin aku baca beritanya, itu dia sudah memperdayakan para napi-napinya untuk membuat APD seperti itu, masker-masker, dan juga nanti didistribusikan ke wilayah Aceh. Nah, itu kan salah satu ide yang cukup bagus lah dari dari pemerintah, terkhususnya Kemenkumham, untuk melaksanakan hal seperti itu. Terus kalau yang aku sorotin dari sini, mungkin lebih perlu regulasi yang lebih jelas lah terkait dengan aturan untuk pemantauan lapas di luar. Nah, itu ketika memang regulasinya itu tidak diperjelas lagi, dikhawatirkan para narapidana ini ya dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan di luar sana gitu. Terus menyambung saran dari Mas Hanif tadi terkait dengan harus adanya kriteria, salah satunya kriteria kelakuan baik selama di lapas. Nah, itu diperlukan juga untuk mengambil langkah-langkah pembebasan narapidana ini. Karena mungkin di lapas mereka itu kan dibina. Nah, dari pembinaan tersebut dilihatlah karakter mereka itu baiknya seperti apa, terus bagaimana kelakuan dia di dalam lapas, itu kan sudah tercermin bahwa apakah seorang narapidana ini dia memang betul-betul sudah insaf dari perbuatan lamanya atau belum. Kalau menurut pandangan aku seperti itu sih, mungkin adanya aturan yang lebih ketat untuk pemantauan dan juga kriteria yang harus dipenuhi untuk bebasnya dari lapas ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Dendi tanggapannya. Agun mungkin tadi mau berpendapat. Iya, terima kasih untuk moderator ya. Aku mau mengkritisi terkait temanya dulu ya, tema. Seharusnya itu moderator itu membawa tema ini bukan ke aspek untuk tema pembebasan narapidana dan pencegahan dan penanggulangan COVID. Nah, seharusnya moderator melihat sisi sudutnya dari polemik ketika narapidana yang tidak bisa dibebaskan atas PP itu, apakah menimbul kecemburuan sosial terhadap narapidana lain. Nah, itu kan yang harus dikaji ya kan sebenarnya. Nah, karena di dalam aturan PP itu kan mengatakan bahwasannya di pasal 34C itu kan ada syarat berusia di atas 70 tahun. Itu kan harus dibebaskan dan melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, psikoterapika, korupsi dan lain sebagainya. Itu kan harus dibebaskan. Nah, seharusnya apakah
apakah syarat tersebut harus umur 70 tahun, harus dibebaskan? Nah, ketika di bawah umur 70 tahun, ini kan ada timbul kecemburuan sosial. Apalagi apa namanya, teman-teman yang di narapidana itu yang di bawah umur 70 tahun, ini akan menimbulkan suatu kejahatan. Gimana caranya dia akan meloloskan diri mengikuti teman yang sudah di umur 70 tahun. Itu yang harus ditarik dari moderator, sebenarnya seperti itu. Nah, kalau tadi kan moderator berbicara terkait regulasi peraturan, apakah tepat peraturannya direvisi atau lain sebagainya. Nah, menurut saya, menurut saya seharusnya ini di umur, kan namanya pandemi COVID ini kan di rentan terkena COVID itu kan di atas umur 60 tahun itu kan. Nah, apalagi dengan adanya isu OTG atau orang yang tidak bergejala gitu loh. Kita kan nggak tahu nih, apalagi orang yang tidak bergejala. Misal saya pun nggak tahu mengandung virus atau enggak, kan kurang tahu juga nih. Nah, gitu kan. Nah, terus kalau seharusnya yang di bawah umur, kalau menurut saya seharusnya yang di bawah umur 50 tahun itu atau berumur 50 tahun atau 60 tahun itu jangan dibebaskan karena dia sangat berbahaya gitu loh, sangat berbahaya ketika dia dibebaskan. Bisa aja karena namanya di lapas sendiri itu kan kita melihat berita-berita itu kan tidak ada sosialisasi terkait apa namanya social distancing, apa physical apa itu. Nah, itu kan nggak ada gitu loh. Minimnya terkait informasi itu. Apalagi di lapas itu kan informasi di luar lapas itu sangat minim. Meskipun aku pernah ke lapas juga, hanya beberapa lapas aja yang mendapatkan fasilitas TV gitu loh. Artinya kan dia nggak mengerti terkait social distancing, atau seharusnya ketika mau diterapkan, pemerintah ini ketika mau diterapkan pembebasan ini, seharusnya ada sosialisasi terhadap masyarakat itu gitu loh. Nah, karena apa? Bisa aja orang yang dibebaskan di dalam lapas dia tidak menerapkan social distancing, atau pemikirannya dia, setelah wabah ini selesai, aku balik lagi ke lapas, mending aku nularin yang lain daripada aku balik lapas. Itu psikis kriminologinya harus dipakai di situ, gitu loh. Itu kan yang harus jadi menimbul suatu persoalan kan, tanda tanya kan, gitu loh. Seharusnya pemerintah menarik seperti itu, seharusnya gitu loh. Nah, yang kedua, kenapa saya mengatakan syarat umur 50 tahun itu tidak boleh dilepaskan atau dibebaskan, karena di dalam negara-negara maju, tadi moderator telah menyampaikan, negara-negara maju sudah memperdayakan terkait masyarakat itu sendiri gitu loh, atau para anggota narapidana itu sendiri membuat APD. Nah, tujuannya apa? Yaitu balik lagi ke fungsi lapas. Fungsi lapas itu kan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu memberdayakan narapidana yang di dalamnya kan. Ketika keluar, dia bisa mengabdi ke masyarakat itu. Itu kan titik poin dari fungsi lapas gitu loh. Seharusnya kalau kita umur 50 tahun, itu kan umur 50 tahun kan udah ibarat tenaganya nggak sekuat dengan tenaga orang muda gitu. Nah, di situ kan seharusnya di umur 50 tahun ini mengabdi kepada negara, fungsinya di situ seharusnya gitu loh. Jangan seolah-olah dia membebaskan. Nanti takutnya pemikiran dia ketika pandemik sudah selesai, dia balik lagi ke lapas. Mending saya menularkan lebih panjang nanti pandemik ini. Gitu. Seharusnya pemerintah itu dari sisi lain harus melihat dari psikologis kriminologinya. Jangan semerta-merta membebaskan terkait lapas umur 70 tahun harus dibebaskan. Ya, enggak seperti itu. Regulasi itu seharusnya membuat suatu regulasi harus ada tarik terkait aspek hukumnya sama kriminologi sosialnya gitu loh. Itu yang harus dicermati di dalam kehidupan masyarakat gitu. Nah, terus kalau untuk terkait
pemberdayaan itu ya, kalau saya sendiri memang sangat setuju gitu loh, karena namanya, saya mengambil contoh ya, korupsi. Korupsi itu kan ada suatu delik yang merugikan keuangan negara. Dia sebelum melakukan suatu kejahatan, sebelum masuk ke lapas itu kan dia sudah merugikan negara. Artinya di sini pas posisi pandemik dia harus mengabdi kepada negara. Nah, biar pandangan masyarakat di luar itu mengatakan bahwasanya si X ini mantan narapidana, dia pernah mengabdi kepada negara. Itu dari sisi bagus dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Kalau aku pribadi seperti itu. Cuman itu sih. Udah, menurutmu. Baik, makasih Agun atas pendapatnya yang pada intinya Agun pengen kalau dalam hal ini pemerintah tidak hanya melihat dari sisi yang dipertimbangkan tadi terkait umur dan segala macam, tapi juga melihat pada sisi kriminologinya ya, apakah ada kemungkinan untuk narapidana ini memiliki keinginan jahat lagi untuk melakukan perbuatan buruknya kembali dilakukan. Selanjutnya kita langsung saja pada ke pembahasan ketiga ya teman-teman, dikarenakan waktu juga sudah mau menunjukkan pukul 9. Melvin, silakan ke pertanyaan ketiga. Nah, untuk permasalahan yang ketiga ini mengenai isi ulang penjara di tengah pembebasan narapidana. Bahwa seperti teman-teman yang bisa lihat di dalam PPT itu di dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 bagi masyarakat yang menghalang-halangi penyelenggaraan karantina kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Kemudian ada juga di dalam pasal 218, barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah 3 kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp9.000. Dan seperti sebelum-sebelumnya bahwa kita mengetahui pada saat ini pemerintah masih melakukan program pembebasan narapidana dengan adanya pemidanaan terhadap masyarakat yang melakukan karantina masyarakat yang pemidanaan terhadap masyarakat terkait karantina yang seperti apa ya, melanggar karantina itu sendiri juga akan dipidana. Lalu bagaimana tanggapan teman-teman terkait efektifkah ancaman pidana yang seperti yang ada di tampilan PPT ini, dan dilihat dari bahwa pemerintah juga lagi melakukan pembebasan narapidana gitu. Mungkin pada intinya seperti efektifkah penerapan ancaman pemidanaan ini di tengah wabah COVID-19 ini, sementara di sisi lain pemerintah sedang menggencarkan untuk melakukan pembebasan narapidana dikarenakan selain alasan kesehatan dan penyebaran, dan juga dikarenakan alasan overcrowded di dalam penjara itu sendiri. Tapi di satu sisi lain pemerintah juga menerapkan ancaman pidana nih bagi orang-orang yang berkumpul pada saat ini, karena pada saat ini kan kita lagi nerapin sosial atau physical distancing kan, tapi bagi orang-orang yang ketahuan berkumpul itu akan dipidana paling lama 1 tahun. Terus apakah hal ini relevan dengan regulasi pemerintah yang mana ingin membebaskan narapidana dengan alasan overcrowded, tapi pemerintah malah akan memasukkan lagi narapidana lain gitu loh teman-teman. Menurut teman-teman ancaman pidana ini relevan nggak kalau diterapin sekarang? Sebenarnya ini juga pernah dibahas sama Dava ya teman-teman, bisa kita lihat di pojok kanan bawah. Dava sudah menulis terkait efektifkah ancaman pidana di tengah wabah ini. Mungkin Dava bisa memberikan tanggapan? Ya, aku izin berpendapat sedikit. Untuk yang efektivitas itu sebenarnya kan kemarin yang diskusi CLD sama HMI juga.
yang pada garis besarnya itu sebenarnya adanya ancaman pidana yang baik yang di KUHP ataupun yang di Undang-Undang Karantina Kesehatan ini harusnya digunakan oleh pemerintah itu hanya sebagai apa ya istilahnya kan. Kalau di hukum pidana aku lupa bahasa ilmiahnya, cuman kayak upaya untuk menakut-nakuti masyarakat gitu loh. Oh ternyata ada upaya represif oleh pemerintah gitu. Dan juga harus digarisbawahi apabila memang aturan tersebut ingin diterapkan, itu harusnya aparat penegak hukum, utamanya polisi ya, karena yang akan menindak pertama itu didasarkan pada pemahaman untuk melakukan mediasi penal. Jadi menjadi nggak efektif kalau di masa sekarang kita itu harusnya melakukan physical distancing ataupun kemarin pembatasan sosial berskala besar, tapi malah kita ingin mengisi ulang penjara kita yang sekarang juga lagi rame-ramenya dibebaskan. Jadi sebenarnya menjadi nggak efektif. Adapun ketentuan pidana ini memang pada dasarnya hanya sebagai last resort gitu untuk upaya terakhir kalau memang sebegitunya. Jadi memang aparat penegak hukum harus benar-benar cermat dan tidak semena-mena. Karena kalau boleh cerita juga kemarin pas diskusi kemarin ada salah satu teman yang ikut diskusi cerita dia di Samarinda cuman pas kebetulan lewat di SPBU dan lagi ada razia orang-orang yang nongkrong, dia di razia juga dan motornya disita sampai nanti Lebaran. Jadi kan sebenarnya ini salah satu tindak kesewenang-wenangan aparat juga. Nah harusnya aparat memiliki pola pikir yang nggak seperti ini agar menunjang adanya korelasi antara kebijakan untuk mengeluarkan narapidana yang ada saat ini gitu. Nah aku ingin berpendapat karena itu tadi kan soal yang efektivitas isi ulang penjara. Aku ingin berpendapat tadi. Aku senang banget tadi baik itu Hanif ngomongin soal perbandingannya yang nggak apple to apple ataupun Agun yang mengkritisi diskusi ini dan mengarahkan pada aspek tinjauan kriminologinya, itu menurutku sesuatu hal yang luar biasa ya. Jadi aku dapat sesuatu yang baru dan aku pengen juga berpendapat soal ini ya, isi ulang penjara terutama untuk mereka yang residivis gitu. Nah sebenarnya kalau kita ngomong niat jahat ataupun mens rea-nya kan nggak timbul sendiri ya, pasti ada motif-motif di belakangnya, baik itu tinjauan kriminologi atau lain-lain. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya di masa seperti ini, itu motif terbesar kan motif ekonomi. Nah, karena para napi ini dikeluarkan, bahkan napi yang dikeluarkan secara normal, nggak dalam kondisi wabah seperti ini pun pasti lumayan kesulitan menurutku untuk mencari pekerjaan, dan akhirnya ya entah terpaksa ataupun udah menjadi tabiatnya, akhirnya melakukan tidak pidana lagi sehingga residivis gitu. Nah, di sini aku melihat suatu hubungan sebab akibat ya, kausalitas di mana memang harusnya, ini aku tadi barusan kepikiran, harusnya kalau memang pemerintah itu menerbitkan kebijakan untuk membebaskan narapidana yang sudah sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan ya, tadi sudah dibahas juga, harusnya dalam hal yang sama pemerintah juga menerbitkan kebijakan yang bisa menjamin kehidupan mereka setidaknya sampai wabah ini selesai gitu. Karena kalau memang pengennya dibebaskan supaya bisa menyatu kepada masyarakat, sebagaimana tadi disampaikan sama Agun sama Dandi juga soal fungsi lapas yang untuk pemberdayaan, jadinya kan sebenarnya apabila seorang narapidana itu asimilasi ya dalam pengawasan pemerintah, harusnya pemerintah juga memberdayakan dalam arti memberi ruang dong atau memberi media dong mereka supaya bisa melanjutkan hidup tanpa melakukan suatu tindak kejahatan itu gimana. Jadi aku di sini melihat suatu hubungan di mana kalau memang pemerintah pengen menerbitkan kebijakan seperti sekarang yang membebaskan, pemerintah juga jangan sampai lalai, nggak cuma ngawasi tapi juga proaktif, karena kan itu masih dalam suatu tujuan pemasyarakatan. Karena nggak bisa dipungkiri juga tadi Dandi ya yang ceritain ada kenalannya yang habis keluar terus juga mencuri lagi. Karena itu realitas yang ada sekarang, kita nggak bisa cuman ngomongin hukumnya kayak gini terus realitasnya harusnya kayak gimana, tapi realitasnya memang karena memang narapidana itu nggak selamanya mudah diterima di masyarakat, akhirnya untuk bisa menyambung hidup pun kesulitan. Nah dengan beramai-ramainya seperti ini, yang menjadi poin kritisi kita melihat apakah tepat atau tidaknya pemerintah bisa sejauh mana sih untuk menindaklanjuti kebijakan ini. Apakah hanya sekedar membebaskan setelah itu mengawasi lewat daring, ataukah pemerintah harusnya mampu juga untuk melakukan upaya-upaya lain, misalkan, kan kemarin Pak Erick Thohir ngomong BUMN akan berkolaborasi untuk
memproduksi APD-APD didistribusikan di berbagai rumah sakit. Nah, kenapa enggak itu dibuka sebagai suatu pemberdayaan, nggak nyambung sama yang disampaikan sama Melvin sama Nadia. Jadi para napi ini diarahkan ke sana semua dan juga mendapatkan upah yang setidaknya layak untuk menyambung hidup. Nah, ini buah pikiran pendapatku aja. Sebenarnya ini kausalitas antara kewajiban pemerintah selain untuk melakukan memenuhi hak asimilasi ataupun hak integrasi itu juga untuk melanjutkan tujuan daripada tujuan adanya pemidanaan, yaitu untuk mengembalikan lagi para terpidana ke masyarakat yang di sini melalui lapas sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat. Harusnya di sini ya pemerintah memiliki peran aktif untuk bisa menyediakan setidaknya pada masa seperti ini ya lapangan pekerjaan buat mereka supaya mereka nggak residivis gitu sih. Menurutku itu aja. Makasih. Oke, Dava, makasih atas pendapatnya. Teman-teman, ada yang mau berpendapat lagi nggak terkait poin ketiga ini ataupun 2 poin sebelumnya yang telah kita bahas bersama? Kalau memang... Boleh, Mbak. Boleh, Mbak, bertanggapan? Iya, silakan, Nemi. Iya, silakan. Iya, saya ini kan dari tadi kan yang ngomong kan abang-abang 17 terus ini kan. Yang tadi angkatan 18 kan nggak ada ini. Nah, jadi sebagai perwakilan sedikit lah dari kawan-kawan 18 tuh, yang mungkin sama pemikirannya. Saya itu mau bilang begini, kalau terkait, boleh kan Mbak, saya dari pertanyaan 1, 2, 3 tadi kan, saya bungkus semuanya. Iya, silakan. Iya, kalau pertanyaan 1 tadi, saya mau bilang gini, dari awal. Terkait ucapan Pak Yasona itu yang tumpul, rasa kemanusiaan itu, lah, dia bilang kayak gitu dari kemarin kemana Bapak tuh? Baru sekarang bilang tumpul rasa kemanusiaan. Nah, terus dia bilang lagi, dia bilang begini, pelepasan narapidana tuh disebabkan oleh penjara yang kelebihan kapasitas. Lah kemarin kan udah penuh kapasitasnya. Kok baru sekarang sadar? Gara-gara COVID ini. Lah terus ICW bilang kayak gini. ICW bilang keputusan itu terlambat tapi patut diapresiasi. Lah kalau orang baca keputusan terlambat tapi patut diapresiasi, itu orang ketawa loh bacanya tuh. Artinya apa? Artinya Pak Yasona tuh udah telat loh mau menerapkan kayak gini, udah telat. Harusnya dari kemarin-kemarin itu Bapak tuh udah sadar kemanusiaannya, nggak tumpul. Bilang orang tumpul tapi dia tumpul sendiri. Terus saya mau bilang lagi kayak gini. Terus DPR bilang anggap kebijakan Pak Yasona itu diskriminatif. Lah, ini nambah ide Pak Yasona lagi nih sebenarnya ini kalau kita cermati. Dia bilang begini, keputusan untuk meluas narapidana itu dan menggunakan alasan pandemi COVID-19 dianggap sebagai anggota DPR sebagai aturan yang diskriminatif. Dia bilang kayak gini DPR, karena narapidana koruptor, teroris, narkotika, dan pelaku pelanggaran HAM berat tak bisa dibebaskan lebih awal. Artinya gini ya, kalau pikiran negatif saya melihat DPR ataupun menteri ini, mereka ini kayak ya kerjasama gitu kan. Terus yang dipertanyakan kenapa DPR bisa memunculkan pertanyaan diskriminatif, teroris ataupun koruptor itu nggak dibebaskan. Padahal Pak Yasona itu udah baik, padahal tujuannya itu udah baik kan, tapi datang DPR nih, ya tambah lagi lah akal busuknya Pak Yasona itu kan. Sebenarnya Pak Yasona itu udah fokus ke pidana umumnya. Nah, tapi gara-gara DPR ini, ya udah lanjut lagi lah kata Pak Yasona. Oh ya udah gitu kan, kata Pak Yasona dapat akal lagi lah, dia dapat inspirasi lagi. Nah, terus kalau masalah PP itu kan udah lama itu kan. Pak Yasona itu bukan sekali ini aja sebenarnya dia tuh mau merevisi itu. Kalau nggak salah itu udah 4 kali itu, kalau nggak salah Pak Yasona tuh mau merevisi itu. Nah, yang jadi pertanyaan itu mengapa dan apa tujuan Pak Yasona tuh merevisi itu untuk apa? Kalau untuk meringankan hukuman yang kejahatan luar biasa itu ya nggak bisa, karena gini. Karena kalau ini ya, kita kasih ambil contoh sedikit. Kalau aku ngobrol sama mama-mama yang sering ngerompi di pinggir jalan itu, yang sering ngumpul di Ibu Arisan itu, kalau saya kasih pertanyaan kayak gini, Bu, ini Bu, gitu, kayaknya lapas nih mau dilepaskan nih sebagian orang tuh, lebih dari 3.000-an apa 350.000 tuh. Terus mama-mama tuh apa dia bilang? Bahaya dong, nanti
jemuran kita hilang, nanti ayam-ayam kita di pinggir jalan tuh hilang, gitu kan. Apalagi dalam kandang, sapi segala macam hilang, gitu kan. Nah, Pak Yasona tuh nggak ngerti sebenarnya psikis dari masyarakat Indonesia. Kalau kita bilang ya harusnya bagus gitu, Pak Yasona tuh menerapkan kayak gitu kan. Di negara-negara lain juga menerapkan hal-hal kayak gitu. Nggak bisa. Indonesia ini beda sama orang luar negeri. Orang luar negeri itu ya oke, kamu, aku. Kalau orang Indonesia itu beda. Dia tuh rasa kemanusiaan, rasa sosial itu lebih tinggi orang Indonesia nih. Kita mau pergi pinggir jalan, itu ditanya sama orang Indonesia tuh, mau kemana leh? Gitu kan? Kalau bahasa Jawanya itu pasti ditanya terus. Nah, kalau ini kalau masalah yang ketiga itu kan dia bilang kalau kita keluar bakal dipidana juga kalau orang keluar. Nah, saya tuh mau bilang gini, kalau napi itu tadi dikeluarkan, artinya lapas ataupun Pak Yasona itu dia tuh lepas tangan sebenarnya kalau terlihat. Karena apa? Karena mereka tuh disuruh membina, membimbing, merehab, bukan mengeluarkan napi tadi. Sebenarnya itu. Kalau kita melihat untuk sebagai penutup, kalau saya lihat itu sebenarnya pemerintah ini habis duit. Duit itu nggak ada lagi, ya itu makanya dikeluarkan napi tadi biar nggak terlalu habis tuh ekonomi itu. Itu alasan pemerintah mengeluarkan itu ya karena ekonomi, bukan karena kemanusiaan. Kalau Pak Yasona bilang tumbuh kemanusiaan ya nggak tahu lah ya. Mungkin itulah Mbak yang saya tanggapi mungkin itu. Terima kasih Mbak. Baik, makasih Nebia atas tanggapannya. Yang mana saya juga pernah ada kepikiran sama kayak kamu, berpikir kalau sebenarnya pemerintah ngelakuin pembebasan narapidana ini karena terkait ekonomi negara juga yang lagi rusak sih. Makanya kan untuk mengurus narapidana ini sendiri nggak membutuhkan biaya yang tidak sedikit kan. Terus ketika memang dibebaskan, mungkin itu bisa membantu sedikit demi sedikit perekonomian kita yang lagi bisa dibilang tumbang kali ya di tengah wabah-wabah kayak gini. Tapi sekali lagi mungkin kita tetap harus berpikir positif kepada pemerintah, di mana kita harus tetap berharap dan kita sebagai pengamat hukum, kita harus tetap memberikan masukan-masukan yang baik kepada mereka agar kita harapkan suatu saat nanti memang pemerintahan di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rasa keadilan yang ada di rasa keadilan yang kita cita-citakan sekarang ini. Baik teman-teman, mohon maaf banget nih teman-teman karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:15. Jadi kita langsung saja pada kesimpulan ya. Silakan Melvin, kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Baik, untuk kesimpulan pada diskusi kali ini bahwa revisi PP nomor 99 tahun 2012 itu untuk dilakukan pada saat ini itu tidak relevan. Dan menurut Bang Dava itu lebih memaksimalkan pemberian asimilasi dan hak integrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Adanya program pemberian hak asimilasi dan hak integrasi pada narapidana, menurut Bang Dandi itu merupakan etika hak asasi manusia. Namun, Bang Dandi menekankan perlu adanya regulasi yang lebih ketat mengenai pengawasan napi. Dan menurut Nebi bahwa program pembebasan narapidana ini termasuk telat. Seharusnya apabila memandang hak asasi manusia itu tidak hanya pada saat COVID-19 saja. Dan program ini menurut Nebi itu lebih melihat pada dilakukan itu lebih pada untuk memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Indonesia ini sendiri. Lalu Bang Agun dan Bang Dani setuju untuk dilakukannya sosialisasi pada masyarakat luar dan perlu dilihat juga dari segi kriminologi sosialnya saja kenapa harus dilakukan pemberian program ini. Mengenai pemberdayaan itu bisa diaplikasikan dan sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh bangsa ini sendiri. Dan Bang Hanif menyarankan agar sisa napi yang masih di dalam lapas itu dapat melakukan kebutuhan itu sendiri. Lalu mengenai ancaman pidana, itu menurut Bang Dava itu bisa sebagai upaya untuk menakut-nakuti dan bisa dijadikan sebagai upaya terakhir. Apabila pemerintah sudah sesuai kriteria dan juga sudah
meregulasikan sesuai dengan kebutuhannya, tapi untuk melihat kesejahteraan napi di luar itu perlu juga diperhatikan oleh pemerintah. Jadi bisa juga untuk menyediakan lapangan pekerjaan begitu. Baik, terima kasih Melvin atas kesimpulannya dan terima kasih teman-teman yang udah nyediain waktu untuk mengikuti diskusi kita pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh KPS dan CIS. Semoga ilmu yang kita sharing atau kita dapat pada malam hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa menginformasikan lagi hal-hal tersebut kepada orang lain agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Terima kasih teman-teman yang udah gabung. Dan selamat malam, stay safe, keep di rumah aja. Aku malu. Makasih teman-teman yang udah gabung baik dari KPS, CLD ataupun di luar. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Jaga rumah, Mbak. Waalaikumsalam.